Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pembelajaran matematika wajib atau matematika umum. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus kosinus ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang aturan sinus, nah sekarang kita masuk ke aturan kosinus ya. Aturan sinus dan aturan kosinus itu kita menggunakan segitiga sembarang ya. Nah, segitiga sembarang. Nah, misalkan di sini A, ini B, ini C ya, sama. Kalau misalkan sudut C-nya di sini, berarti yang ada di hadapannya ini adalah sisi C ya, kita tulis C kecil. Kalau A-nya, sudut A-nya di sini, berarti yang di hadapannya ini berarti kita sebut sisi A ya, kita tulisnya A kecil. Lalu kalau misalkan sudut B-nya ada di sini, berarti yang di hadapannya adalah sisi B, kita tulis dengan B kecil. Nah, untuk sembarang segitiga ABC ya, untuk sembarang segitiga ABC berlaku ya, ini untuk aturan kosinus ya, berlaku yang pertama A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC dikali cos sudut A ya. Nah, lalu yang kedua, B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2 dikali AC ya, dikali cos sudut B ya. Lalu untuk C kuadrat itu sama dengan B kuadrat ya. Untuk C berarti C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah ditambah B kuadrat, kebalik, ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos sudut C. Nah, ini adalah rumus untuk aturan kosinus ya. Ibu akan memberikan untuk soal yang seperti apa yang kita harus menggunakan aturan kosinus ya. Ini untuk memudahkan kalian dalam pengerjaan soal aturan sinus kosinus. Jadi kalian menggunakan aturan sinus atau aturan kosinus. Kalau di aturan sinus kita menggunakannya ya, jika diketahui dua sisi satu sudut dan sudutnya tidak diapit, berarti menggunakan sinus. Kalau satu sisi dan dua sudut dan sudut ketiganya dipastikan diketahui, itu menggunakan sinus juga. Nah, kalau untuk kosinus itu jika ya, yang pertama diketahuinya itu ketiga sudutnya diketahui tiga sisi ya, diketahui ketiga sisinya ya. Jika diketahui ketiga sisinya, maka kita menggunakan rumus aturan kosinus. Lalu yang kedua, jika diketahui dua sisi satu sudut ya, sama seperti sinus. Apa yang membedakan? Kalau sinus itu sudutnya tidak diapit, tapi kalau kosinus itu diketahui dua sisi satu sudut kalau sudutnya itu diapit ya, kalau sudutnya itu diapit oleh kedua sisi ya, maka itu menggunakan rumus aturan kosinus. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian harus bisa membedakan ini menggunakan aturan sinus apa kosinus untuk rumusnya tersendiri. Oke. Misalkan kita coba ya contoh satu ya. Misalkan contoh yang pertama. Diketahui segitiga sembarang ABC dengan panjang AB panjang A sama dengan 13, lalu panjang sisi B adalah 15, lalu panjang sisi C ya panjang sisi C adalah 8 ya. Nah, tentukan sudut A ya, tentukan sudut A. Oke, tentukan sudut A. Nah, kita lihat dulu nih di soalnya. Soalnya adalah diketahui ketiga sisinya yang diketahui. Berarti kalau
ketiga sisinya diketahui, kita menggunakan aturan kosinus ya. Coba kita gambarkan dulu supaya mempermudah ya. Kita gambarkan dulu segitiga ABC-nya, segitiga ABC ya. Yang pertama sisi A 13, sisi A berarti ada di hadapan sudut A ya di sini. Berarti ini 13 ya. Lalu B-nya 15 ya. B-nya 15 berarti sisi yang ada di depan sisi sudut B ya. Berarti di sini adalah 15. Yang ketiga C-nya adalah 8. Berarti di sini ya di hadapan sudut C. Di sini adalah 8. Nah, yang ditanyakan adalah sudut A. Berarti ini yang ditanyakan sudut A. Berarti kita menggunakan rumus yang mana? Kan yang ditanyakan sudut A. Kita menggunakan yang ini ya. Nah, yang A kuadrat. Nah, A kuadrat. Oke. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya, dikurangi 2BC dikali cos sudut alfa ya. Nah, A kuadratnya berapa? Tadi A-nya adalah 13, berarti 13 kuadrat ya, sama dengan B-nya 15, berarti 15 kuadrat ditambah C-nya adalah 8 kuadrat ya, dikurangi 2 dikali 15, B-nya 15, C-nya adalah 8 ya, dikurangi 2 kali 15 kali 8 dikali cos sudut alfa. Nah, ini ya. Oke, 13 kuadrat adalah 169 ya. Lalu 15 kuadrat adalah 225, lalu 8 kuadrat adalah 64 ya. Kita kalikan 2 dikali 15 dikali 8 adalah 240 dikali cos sudut alfa. Nah, kita selesaikan dulu yang bisa dijumlahkan yang mana? Ini ya, 225 ditambah 64. Jadi hasilnya 289 dikurangi 240 dikali cos sudut alfa ya. Nah, kita bisa pindahkan karena ini perkalian, berarti harus didahulukan dulu perkaliannya ya. Oke, kita pindahkan yang ini ya. Jadi 169 ya dikurangi 289 sama dengan negatif 240 dikali cos sudut alfa. Nah, kita lanjutkan ke sini ya. Oke, 169 dikurangi 289 itu hasilnya negatif 120 ya, sama dengan negatif 240 dikali cos sudut alfa. Nah, karena kita mencarinya cos sudut alfa, berarti kita harus memindahkan negatif 240 ini ke sebelah kiri. Jadi negatif 120 dibagi negatif 240 sama dengan cos sudut alfa ya. Nah, min 120 dibagi min 240 adalah 1/2. Maka cos sudut alfanya itu adalah 1/2. Nah, ini adalah hasil cos sudut alfa, tapi di sini yang ditanyakannya adalah sudut alfanya saja ya. Oke, sudut alfanya saja berarti cos sudut alfa ya sama dengan yang hasilnya setengah di cos itu adalah cos berapa? Cos 60 ya, cos 60 derajat. Maka sudut alfanya sudut A-nya adalah 60 derajat. Nah, ini ya untuk menyelesaikan soal yang pertama ya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua ya. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Ya, misalkan contoh soal yang kedua itu adalah diketahui ya. Misalkan diketahui segitiga ABC. Nah, misalkan segitiga ABC ya, segitiga ABC, sisi A-nya A sama dengan 6,
B sama dengan 8, lalu sudut C sama dengan 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah sisi C ya. Oke, sisi C-nya berapa ya, atau misalkan supaya memudahkan, misalkan ini ganti deh soalnya supaya agak berbeda dengan soal yang pertama ya. Nah, kalau tadi menggunakan ABC saja, kalau ini misalkan diketahui sisi AB-nya, sisi AB sama dengan 6 cm ya. Lalu sisi AC sama dengan 8 cm. Lalu sudut C sama dengan 60 derajat. Nah, tentukan panjang sisi yang ditentukan itu adalah panjang sisi C ya. Panjang sisi AB. Kok AB sih? Panjang sisi C ya. Oh, maaf, ini soalnya sisi BC yang ini. Nah, BC sama dengan 6 cm, AC sama dengan 8 cm, sudut C sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi AB. Nah, ini baru benar. Tentukan panjang sisi AB. Nah, kita gambarkan dulu ya supaya memudahkan. Ini gambar segitiga sembarang, misalkan A, B, C. Oke, yang diketahui BC adalah 6 cm, kemudian AC 8 cm. Kemudian yang diketahui sudut C-nya adalah 60 derajat ya, ini ya. Sudut C 60 derajat. Nah, yang ditanyakan adalah panjang AB. Berarti yang ini yang ditanyakan ya, panjang AB-nya. Oke, kalau diketahui dua sisi satu sudut, itu ada dua pilihan, menggunakan aturan sinus atau menggunakan aturan kosinus. Tapi kalau menggunakan aturan sinus itu syaratnya sudutnya tidak diapit ya. Tapi kalau menggunakan aturan kosinus itu sudutnya diapit oleh kedua sisi. Nah, lihat di sini. Ini sudutnya itu diapit oleh kedua sisi di sini. Berarti dia ada di tengah, itu tandanya dia diapit. Kalau sudutnya diapit itu menggunakan rumus aturan kosinus ya, rumus aturan kosinus. Karena yang ditanyakannya AB, berarti AB kuadrat sama dengan ya AC kuadrat ditambah BC kuadrat ya. Oke. Ditambah BC kuadrat ya, dikurangi 2 dikali AC dikali AB ya. Dikali AC dikali AB, dikali AC dikali BC, maaf. Dikali AC dikali BC ya, dikali cos sudut apa? Ini di depan AB adalah sudut C ya, sudut C. Nah, berarti AB kuadrat sama dengan AC. AC-nya berapa? 6 kuadrat ditambah BC. AC-nya adalah 8 ya, maaf. 8 kuadrat ditambah BC. BC-nya berapa? 6 kuadrat dikurangi 2 dikali AC 8, BC 6. Nah, cos sudut C berarti cos berapa? Sudut C adalah 60, berarti cos 60 derajat ya. Maka AB-nya AB kuadrat sama dengan 8 kuadrat adalah 64 ya, ditambah 36 dikurangi 2 dikali 8 dikali 6 adalah 96 dikali cos 60. Cos 60 itu adalah setengah ya. Lalu kita selesaikan dulu nih. 64 ditambah 36 100 ya, dikurangi 96 dibagi 2 ya. Kita coret aja. 96 dibagi 2 berapa? 48 ya. Oke, 48. Berarti AB-nya adalah AB kuadrat adalah 100 dikurangi 48. 52. Nah, belum selesai karena AB-nya masih kuadrat. Berarti untuk menghilangkan kuadratnya kita pindah ruaskan. Jadi AB akar dari 52
52 ya. Akar 52 itu berapa? Oke, berarti AB-nya akar 12 dikali akar 4 ya. Nah, dikali akar 4, maka hasilnya 2 akar 12 itu ya.